Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neraswari Kanahaya dengan NIM 140162275 dari kelas PPKNB 2022. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya susun. Mind mapping ini itu dan penjelasan video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global PPKN untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Jadi ini tuh mind mapping yang sudah saya susun berdasarkan artikel yang berjudul Global Citizenship, a Topology for Distinguishing its Multiple Conception oleh Laura dan juga Paul Morris, yang membahas tentang kerangka pemahaman tentang konsep global citizenship atau bisa juga kita sebut sebagai kewarganegaraan global. Jadi dalam beberapa dekade terakhir ini itu rasanya kewarganegaraan global menjadi salah satu tujuan pendidikan di banyak negara, teman-teman. Nah, jadi ini tuh mencerminkan pergeseran dari konsep kewarganegaraan yang tadinya berfokus pada negara ke kewarganegaraan yang lebih global. Tapi konsep ini itu diterjemahkan dengan berbagai cara dan juga tergantung konteks sosial dan politik di mana konsep ini diterapkan, sehingga seringkali menciptakan ambiguitas. Jadi sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu apa itu global citizenship atau juga apa itu kewarganegaraan global. Jadi ini itu adalah konsep yang mengacu pada identitas seseorang sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas. Nah, ini itu melampaui batas-batas negara dan kebangsaannya. Jadi seorang global citizen atau warga global itu merasa mereka itu bertanggung jawab tidak hanya terhadap masyarakat di lingkup negaranya, namun juga terhadap masyarakat di seluruh dunia. Nah, global citizenship ini itu melibatkan kesadaran, terus juga pemahaman, lalu juga tanggung jawab terhadap masalah-masalah global. Contohnya kayak apa sih? Contohnya hak asasi manusia, lalu juga ada lingkungan, bisa juga perdamaian, atau bahkan keadilan sosial. Nah, ini itu untuk menjernihkan nih ketidakjelasan ini. Jadi dalam artikel ini itu disusun sebuah tipologi yang membedakan dua bentuk utama dari global citizenship. Jadi ada dua bentuk, teman-teman. Jadi yang pertama ada cosmopolitan, yang kedua itu ada advokasi, sesuai dengan yang sudah saya gambarkan dalam mind mapping ini. Jadi bentuk kosmopolitan itu mencakup 4 konsep. Yang pertama ada politik, moral, ekonomi, dan juga budaya. Nah, sementara itu untuk advokasi juga sama, teman-teman, ada 4 konsepnya. Tapi yang pertama itu dia ada konsep sosial, terus juga ada kritis, terus juga ada lingkungan, dan juga spiritual. Nah, masing-masing dari bentuk ini itu menawarkan gitu pemahaman yang berbeda tentang kewarganegaraan global itu sendiri, dan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing. Jadi konsep kosmopolitan atau juga advokasi dalam kewarganegaraan global dijelaskan dengan mendalam, teman-teman, terutama dalam kaitannya dengan berbagai pendekatan terhadap kewarganegaraan global atau global citizenship. Jadi saya akan menjelaskan pertama tentang konsep yang kosmopolitan dulu. Nah, jadi kosmopolitan itu dianggap sebagai salah satu bentuk utama dari kewarganegaraan global. Nah, yang ini itu mengacu pada pandangan bahwa individu adalah bagian dari komunitas global yang lebih luas gitu, melampaui batas-batas dari si negara tersebut atau batas nasional. Nah, jadi kosmopolitan ini itu awalnya berakar dari filsafat Yunani kuno itu, terutama itu ada Stoik dan juga Kantiantisme. Nah, ini itu berpendapat bahwa manusia itu memiliki kewajiban moral yang universal terhadap satu sama lainnya juga. Nah, ini itu bisa juga bagian dari komunitas moral global. Nah, dalam dokumen ini itu, artikel ini maksudnya kosmopolitan itu dikelompokkan ke dalam 4 bentuk kewarganegaraan global seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Jadi yang pertama ada moral, terus juga ekonomi, terus juga politik, juga kultural. Mungkin kita masuk dari yang kosmopolitan politik dulu ya, teman-teman. Jadi di kosmopolitan politik ini itu berfokus pada individu dengan negara dan politisnya. Contohnya mungkin organisasi politik ya, maksudnya
serta konsep demokrasi kosmopolitan yang menekankan pada tata kelola global dan kerjasama internasional melalui institusi. Contohnya itu kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau juga dikenal dengan PBB. Nah, selanjutnya kita masuk ke kosmopolitan moral. Oke, jadi kosmopolitan moral ini itu berbasis pada kewajiban etis individu terhadap satu sama lainnya, terutama melalui hak asasi manusia yang memang universal gitu. Nah, konsep ini itu menekankan pada nilai-nilai global yang mengikat semua individu. Nah, lalu yang ketiga itu ada kosmopolitan ekonomi. Jadi melibatkan hubungan antara kekuasaan, modal, tenaga kerja, sampai juga ke sumber dayanya dalam skala global tentunya ya teman-teman. Nah, ekonomi global ini itu dalam konteks ini tuh sering banget dikaitkan dengan konsep pembangunan internasional dan juga tanggung jawab sosial dari perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang keempat, itu ada kosmopolitan kultural. Nah, meliputi penyatuan dan perbedaan dari simbol-simbol budaya dengan menekankan dalam pada globalisasi gitu, dari seni, media, bahasa, sampai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kosmopolitan ini itu seringkali dilihat sebagai sinonim dari kewarganegaraan global yang menawarkan kerangka kerja yang mencakup hak asasi manusia, kerjasama budaya internasional, dan juga pluralisme budaya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan yang kedua, ini ada yang namanya advokasi. Jadi advokasi di sini itu dalam konteks kewarganegaraan global dilihat sebagai pendekatan yang lebih alternatif dan juga kritis ya teman-teman, dibandingkan dengan kosmopolitan tadi. Nah, terdapat juga 4 konsep kewarganegaraan dalam advokasi ini. Jadi yang pertama itu intinya, jadi ini itu berfokus pada memperjuangkan perspektif atau kepentingan tertentu. Kita masuk ke advokasi sosial dulu teman-teman. Nah, jadi advokasi sosial ini itu berfokus pada individu atau kelompok dalam memperjuangkan hak masyarakat global, seringkali melalui aktivitas transaksional dan gerakan masyarakat sipil global. Yang kedua ada advokasi kritis. Jadi di advokasi kritis ini itu menekankan pada kritik terhadap keadilan sosial dan struktur global yang memang menindas, dan seringkali tuh dengan pendekatan pasca kolonial dan juga pasca strukturalitas. Nah, ini itu mencakup pembongkaran stereotip dan juga diskriminasi yang memperburuk kondisi gitu. Nah, dalam hal ini itu memperburuk kondisi kelompok-kelompok yang memang terpinggirkan, seperti diskriminasi tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke advokasi lingkungan. Jadi advokasi ini itu mengedepankan perubahan dalam tindakan manusia terkait lingkungan, biasanya dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan juga perlindungan terhadap bumi. Nah, selanjutnya juga kita masuk ke yang terakhir, itu ada advokasi spiritual. Jadi advokasi spiritual ini tuh menyentuh aspek-aspek yang tidak terukur dari hubungan sesama manusia gitu, seperti contohnya kepedulian, bisa juga cinta, dan juga spiritualitas. Nah, yang mendorong hubungan lebih dalam dan lebih menyeluruh antar manusia di dunia global. Nah, jadi dalam konteks ini advokasi itu dianggap sebagai upaya efektif atau upaya aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan dan juga ketidakadilan dan mempromosikan perubahan sosial, baik melalui aksi politik, terus juga bisa melalui gerakan lingkungan, lalu juga bisa mungkin juga kampanye sosial untuk keadilan. Nah, oke. Jadi tipologi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan pendidikan yang mempromosikan kewarganegaraan global dan juga mengilustrasikan penerapannya pada kurikulum di Inggris. Jadi di artikel ini itu diberi contohnya yaitu yang dikaji itu seperti kurikulum dari Inggris, teman-teman. Nah, melalui analisis literatur ini itu penulis mengidentifikasi 8 konsep utama dari kewarganegaraan global dan menunjukkan bagaimana tipologi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang dirancang lebih lanjut
untuk mempromosikan kewarganegaraan global itu sendiri. Nah, secara keseluruhan di artikel ini itu memberikan alat yang kuat teman-teman untuk membedakan dan juga untuk mengevaluasi kebijakan yang memang pendidikan global yang berbeda, serta memberikan kerangka analitis yang juga berharga dalam memahami kompleksitas dari kewarganegaraan global itu sendiri di berbagai konteks pendidikan tentunya. Nah, oke. Jadi segitu penjelasan saya dari mind mapping ini. Ini mind mapping yang sudah saya susun dan juga berikut penjelasan-penjelasan yang sudah saya dapatkan dari artikel tersebut. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.